Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita kembali boleh dilonggar-longgarkan tulang-tulang kita yang mungkin capek atau banyak masalah. Tapi di dalam Tuhan kita ada semangat baru. Karena kasih Allah sungguh luar biasa. Memang firman Tuhan hari ini. Sebentar kita akan baca oleh seorang pelayan khusus. Tapi sebelumnya akan didahului dengan doa firman. Kita hentar doa firman dan pembacaan dengan sebuah lagu yang menyatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi Mari berdoa. Firman-Mu adalah perkataan dalam kehadiran. Kuasa Roh Allah, Dia akan menyempurnakan kami memahami firman yang adalah Engkau sendiri, ya Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit
dan yang akan hadir dalam persekutuan yang kau dapati kami sementara mengagungkan, memuji-muji Engkau dalam keberadaan kami. Bercakap-cakaplah dengan kami dalam kekuatan firman, dalam kuasa Roh Allah, di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, kita membuka satu bacaan dalam kitab Perjanjian Baru menurut surat Rasul Paulus yang pertama di Jemaat Korintus pasal 3 dibaca ayat 10 sampai 23. Pertama Korintus pasal 3 dibaca ayat 10 sampai 23. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat adalah kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Pujian pria kaum Bapa. Sebelum khotbah diundang seluruh pria kaum Bapa untuk membawakan pujian bagi Tuhan. Dan setelah ini pujian dari WKI Jemaat. Diundang sekali lagi kepada pria kaum Bapa Jemaat Kami Yesus Memberkati Citraland untuk membawakan pujian bagi Tuhan.
Selanjutnya diundang wanita kaum ibu untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Aku pilihmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku berimu tanda dan dibagi olehmu. Persekutuan Jemaat Yesus Memberkati yang kiranya berbahagia, bersukacita di minggu yang terakhir, di kalender yang terakhir ya, tanggal 30 April tahun 2023 ini kita ada di minggu yang kelima dalam pelayanan melalui ibadah kreatif. Puji Tuhan, Tuhan menjawab segala apa yang menjadi kerinduan kita untuk melaksanakan tugas gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani yang nyata dalam kerinduan jemaat untuk memiliki kepercayaan yang dianugerahkan Tuhan. Puji Tuhan, dari tahun lalu kita bergumul, bahkan sampai panitia HRG selalu harus ya tim musik sewa drum band ya. Kita band ya. Alat-alat ya, minta maaf. Ibu tidak terlalu ya kalau salah, betul ya, seperti ini. Jadi ini digumuli dari tahun yang lalu supaya Tuhan menjawab. Ini jawaban Tuhan lewat persembahan kita
dalam pelayanan ya rutin kita, dan bisa diadakan alat ini bersama dengan gitar yang itu pakai musik. Jadi bukan gitar biasa tetapi listrik ya. Musik ini semua listrik ini. Semua pakai colokan. Mungkin itu mengakibatkan strom juga. Ya listrik lagi itu turun ya. Voltase turun, kita panas lagi saat ini. Ya memang masih 2 minggu ini trouble lagi listrik kita di bawah, tidak ada anak-anak kita panas sudah 2 minggu, tapi itu memang ternyata harus dirubah supaya kita ada dalam suasana nyaman ya beribadah. Semua ini bagi panas. Bersyukur karena kehidupan kekristenan kita merupakan satu hal yang dinamis ya, berarti sesuatu yang hidup, yang memiliki dinamika atau perkembangan dari iman yang paling dasar sampai kepada iman yang sempurna di dalam Tuhan. Kita tidak pernah akan mengatakan kita manusia sempurna, tidak ada, tetapi kesempurnaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tetapi yang Tuhan minta, kehidupan kekristenan kita harus hidup, harus dinamis ya, dan diharapkan juga ibadah-ibadah kreatif, tetapi tidak merubah tata cara ibadah-ibadah warna kekristenan dalam gereja Masehi Injili di Minahasa. Menjawab kehidupan iman Kristen yang ibu katakan, iman Kristen adalah sesuatu yang dinamis, yang hidup, yang memiliki dinamika ya, yang mampu melihat perkembangan bukan persaingan ya. Beda persaingan dan perkembangan dalam kualitas iman. Nah, hal ini yang mendasar Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, karena mereka mulai melihat pemimpin siapa yang menjadi idola ya. Paulus juga menulis ya, dia cukup keras dalam pembacaan ini bahwa di jemaat Korintus harus dijawab persoalan. Ada persoalan yang timbul dalam kehidupan jemaat yang memang pada waktu itu adalah jemaat yang luar biasa. Dia terletak di satu kota yang besar. Kita kenal ya, jemaat Korintus adalah kota perdagangan, tempat di mana semua orang berkumpul. Tetapi Paulus mendapatkan satu berita yang sangat-sangat sulit melalui, kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 11 dikatakan dari keluarga Chloe, bagaimana jemaat yang sudah mulai terpecah-pecah karena melihat siapa yang menjadi pemimpin mereka. Ya, pembacaan kita dikatakan mereka melihat bahwa ada tokoh-tokoh tertentu yang mulai memunculkan pandangan-pandangan yang membuat jemaat bingung. Apakah Paulus? Apakah Kefas? Apakah Apolos? Apakah jemaat Kristus? Ya, mana pemimpin yang benar? Ya, mana yang bisa memberikan sesuatu pandangan dalam pertumbuhan iman dan perkembangan jemaat untuk menentukan bahwa inilah pemimpin yang benar. Nah, satu ketentuan yang Paulus tetapkan dalam kehidupan setiap jemaat, dia umpamakan seperti apa? Tukang ya, bangunan. Ini pompa pada menyanyi tadi ya, itu berbicara tentang bagaimana membangun kehidupan untuk datang pada satu tujuan bersama. Dalam kasih dan setia kita maju bersama, membangun masa depan dan bahagia. Memiliki, orang membutuhkan apa tadi pembapa pelita. Kita membutuhkan terang
untuk capai dalam satu tujuan, apa yang kita butuhkan harus dituntun dengan terang kasih Tuhan. Nah, ini WKI bilang itulah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya ini jelas bagaimana kualifikasi mutu bangunan. Ya, bangunan ini dia terdiri dari batu-batu yang banyak. Apakah batu kerikil, batu bata, ya toh? Tetapi dari banyak. Tidak bisa ini dibangun kalau cuma satu batu bata atau cuma satu kerikil. Tetapi Paulus mau katakan bahwa ketika kita melihat ini bisa terjadi, contoh bangunan ini bisa terjadi, itu adalah buah-buah pikiran-pikiran yang Tuhan berikan bagi manusia untuk memiliki satu batu yang mengutuhkan gereja ini. Contoh bisa menjadi bangunan yang tersusun rapi dan indah. Itulah batu penjuru gereja, Yesus Kristus yang baru kita rayakan, ya, pesta iman yang besar. Bahkan masih ada jemaat-jemaat, instansi-instansi. Bu Pendeta, habis di sini orang masih mau perayaan Paskah. Jadi diharapkan di minggu terakhir ini masih ada perayaan besar sebagai satu ungkapan, kita mengungkapkan kesukaan yang besar bahwa Allah datang menjumpai kita dalam karya selamatnya. Karena itu jemaat, hal yang sangat mendasar dalam iman Kristen yang dinamis yang diajarkan oleh Paulus adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama secara pribadi. Kita melihat ayat 10a pembacaan kita tadi, ya, ayat 10a dikatakan bahwa sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, ya, dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi ada dasar, ada fondasi, dan kita membangun satu bangunan yang diumpamakan oleh pemazmur, oleh Paulus. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Hal ini merupakan prinsip yang sangat mutlak dalam kehidupan membangun iman Kristen secara alkitabiah. Karena itu dia mengumpamakan orang berhikmat seperti apa. Analisa kehidupan kekristenan dalam realitas hidup berhikmat. Bahwa kalau kita membaca, ya, kita yang memiliki hikmat duniawi, kita bisa menganalisa banyak hal. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi kita mampu membuat orang lain mengerti dalam ukuran manusia, tetapi Allah mengukur kita dalam kehidupan, membangun satu kehidupan sebagai persekutuan Kristen yang dinamis. Itu harus memiliki kualitas alkitabiah, memahami bagaimana Allah membangun satu persekutuan yang diajarkan supaya manusia melihat apa yang diajarkan adalah kasih Kristus, ya. Manusia bisa beralih kasih, manusia bisa merubah hati, tetapi Tuhan tidak pernah merubah kasih setianya dalam kehidupan kita, sehingga menjadikan Yesus sebagai
dasar iman adalah satu hal yang harus menjadi prinsip kekristenan kita. Dasar meningkatkan kualitas iman kita. Paulus memberikan pedoman yang baku, yang tidak boleh dilanggar dalam proses membangun iman yang berkualitas. Ya, seperti apa jemaat? Dia bilang, ada yang seperti emas, tapi ada yang seperti jerami. Emas semakin dibakar, semakin berkualitas. Ya, banyak rumah terbakar, tetapi emasnya bertelur, tetapi tetap utuh. Tetapi jerami, apa tuh, daun yang kering, ketika terbakar, apa yang terjadi? Habis, lenyap. Orang bilang, aduh, nggak ada sisa. Iya toh? Kalau sesuatu yang terbakar, orang lihat yang tidak tahan dalam perapian, tidak tahan dalam perapian, dia kalau emas dia lebur tetap emas. Tetapi kalau hal bahan yang tidak berkualitas, orang bilang tinggal abu. Nah, Yesus yang mengajarkan manusia untuk memahami pedoman hidup beriman itu tertulis ya dalam ayat 10b. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi menunjuk secara personil orangnya, belum menunjuk kepada komunitas atau orang banyak. Kita bertanya, seperti apa kita mau memahami? Bahwa kita harus membangun dan memperhatikan bagaimana kasih Kristus bertumbuh dalam diri sendiri. Efesus 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Maka kita akan melihat bagaimana jelasnya kualitas iman kita yang sesungguhnya. Para rasul bukan memberikan ajaran-ajaran yang palsu, tapi juga ada yang palsu ya. Tetapi mengapa para rasul dan para nabi diangkat lagi dalam pembacaan perjanjian lama untuk masuk dalam pemahaman perjanjian baru? Karena ajaran para rasul merupakan dasar dan pedoman hidup yang benar di mata Tuhan. Tetapi itu harus selalu berpedoman kepada firman Tuhan, bukan ajaran yang dibuat oleh manusia di dalam akal kemampuan manusia dalam menganalisa kehidupan dalam iman Kristiani. Pembacaan itu yang baru saja kita khotbahkan pada sepanjang minggu yang baru lewati. Bagaimana kita mau melihat iman yang nyata dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi orang percaya diajak harus hidup sesuai dengan ajaran Alkitab, menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup beriman kita kepada Allah. Dasarnya ada di dalam buku tentang Tuhan. Karena kita memahami bagaimana keyakinan kita untuk hubungan-hubungan personil dengan Tuhan. Karena kalau dalam komunitas ya, seperti ini juga kita gerah karena panas. Bagaimana kita dituntun untuk memahami, ada meditasi-meditasi pribadi ya. Ada puasa-puasa pribadi untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kolom. Ya, para pelayan khusus sedikit belajar berpuasa untuk tugas pelayanan di kolom. Sebagai badan pekerja majelis jemaat, kita juga ada puasa untuk hal-hal dan banyak hal yang Tuhan titipkan di dalam pembangunan iman kita. Pembangunan kualitas iman kita.
ini kita membangun gereja ya. Membangun dan membangun. Tidak akan pernah berhenti. Ya, ada gereja so bagus bongkar lagi. Ya. 5-10 tahun bongkar. Bukan menambah tetapi membongkar. Itu bisa dibongkar. Tetapi keutuhan dalam pertumbuhan iman kita yang dikatakan oleh Paulus bahwa jemaat yang ada dalam realitas perpecahan pada konteks waktu itu mau dibentuk untuk melihat siapa pemimpin yang agung yang mengajarkan kepada para rasul-rasul, ya, para nabi-nabi untuk menyampaikan kebenaran Allah. Apa yang Tuhan perkatakan supaya jemaat itu dibangun. Ada satu cerita, seorang tukang yang sudah kurang lebih 30 tahun dia bekerja dan membangun rumah. Sampai jual-jual ya, kalau di Bolongan itu dijual sampai di Belanda, sampai di Jerman. Itu rumah kayu. Di Jerman, di Swiss itu dijual, nanti di sana DP lantai dorang bikin beton. Tetapi pinggir dan atas itu dari kayu. 30 tahun Bapak ini bekerja. Dia pada usia 67 tahun. Dia bilang, aduh kita tahu manusia, kita sebas. So banyak sekali kita ada bangun itu rumah. Bahkan sampai 2 tahun terakhir hasil bangunan saya dijual di luar negeri. DP majikan bilang, jadi apa dang sekarang? Kita semua berhenti. Karena kita backing semua ini yang bagus dan bisa dipercaya. Baik di daerah kita tetapi juga di luar negeri. Ini DP bos bilang, oke, kalau begitu dang ngana backing jo terakhir. Ini akhir kumang ngana backing bagus ya. Aduh, rupa susah, so susah kita mau baking. Tak soleh betua. Ini akhir jono ngana bikin akan yang the best. Baking nih, oke, dia baking. Pokoknya baking sama seperti apa yang dilihat mata itu bisa terjual dengan mahal. DP majikan bilang, DP bos bilang, pokoknya kumang ana mesti baking bagus-bagus no. Cari kayu-kayu yang bagus ya. Ya, dia mengangguk. Dia baking. Dia bilang tapi nyana besar. DP bos bilang 2 kamar cukup. Marangana mesti baking forest, orang tua aja bilang rupadang DP muka baking forest kiri kanan. Selasar kiri kanan. Terus tetambah ledang. Iyo supaya kalau orang katuk mau santai ada tanpa nyanak fugado di dalam. Dia baking. Jadi dia membuat rumah itu. Dia bilang boleh berapa lama ngana baking? Aduh kita cuma perlu jo biar kita menikmati itu marni boleh orang lain tahu. Kita cuma pakai jo kita pe anak 2 baku tulung deng kita. Nah bangunlah. Jadilah bangunan itu. Ini bos bilang kan ada ame di mana itu bahan-bahan. Ini sisa-sisa kok bos kong kita baking. Tinggal komang ngurugi bos. Jadi kita ada biar cuma tempel-tempel tapi kita ada baking kong ta furnish. Situ gagak toh. Jadi ngana semua berhenti. Ya. Ini hadiahku untukmu. Ambillah ini untukmu. Ini opak bilang, oh Tuhan. Ternyata kotek for kita itu. Dia mengambil bahan-bahan yang lapuk. Orang bilang cepat apa kalau di kampung? Ya, bawuk-wuk. Ciri-ciri. Karena kayu-kayu bekas yang dia pakai. Di akhir masa hidupnya. Dia nintau DP bos mau hadiah itu. Karena itu bilang baking bagus-bagus. Ini yang terakhir. Ya.
Jadi satu refleksi bagaimana kita membangun kualitas, bukan atas dasar. Ya, ini Bapak ini. Ya aduh Tuhan, kalau kita ada baking, ternyata for kita. Pantas dia bilang pilih kayu nganakan 10-an tahun. Pilih kayu yang tua. Akhirnya apa? Kayu-kayu bekas yang tidak lagi layak. Itu yang dia persembahkan, kong dia cat. Furnish. Rumah kan dulu aja furnish toh. Sekarang so bukan furnish politur, so ada lebih bagus. Memang ketuk dapat lia, indah. Jadi ini satu contoh jemaat. Kita mau membangun dasar seperti apa kalau kita tidak kuat. Ya, Ibu Dahlia di gereja komang DP tiang-tiang basar-basar. Ya. Mudah-mudahan ini dibuat dalam dasar yang kuat ya. Bukan dapat lia besar tetapi dia bisa goyang. Nah, iman kita seperti itu. Mau dibangun di atas dasar iman dengan kualitas pemberian diri, pengabdian kita, pelayanan kita. Apa tujuan kita melayani? Adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita tepuk tangan dulu. Karena Tuhan itu Allah yang sangat ajaib. Kita bukan hanya memuji-muji ya di minggu yang kelima ini. Apakah pujian sembah penyembahan kita berkenan kepada Tuhan? Karena Allah menguji diri sendiri. Allah membentuk kita menjadi satu persekutuan. Yesus memberkati. Apakah kita merasakan berkat kasih Allah dalam hidup pribadiku, dalam hidup keluargaku, dalam hidup kolom 1 sampai kolom 7. Dalam keterpanggilan Apolos ya, di sini ada Apolos, ada Kefas. Betul enggak? Karena ini kami ini ada 21. Ya. 7 kali 4 tambah 5. 19 tambah 2 pendeta. Ya. Ada 21 kita dalam SK Sinode. Kita ini satu dalam mengupayakan satu ide-ide dari Tuhan untuk membangun satu persekutuan, bukan mengidolakan siapa pendeta Alce, siapa pendeta Dona, siapa pendeta Reki, siapa pendeta Ola, siapa pendeta semua yang ada di sini. Tidak ada. Tetapi yang kita tonjolkan adalah Yesus, kepala gereja yang membuat kita dinamis. Jemaat kita ini terkenal di wilayah kita, terkenal di Manado. Siapa nak kenal tong pe gereja? Ya, dari Tondano, ya Pak Penatua Ibu. Mengenal, bahkan begitu banyak orang mau kawin di sini. Anak pendeta kawin di sini. Ini ada jemaat WA, Ibu, dong ada batanya. Ada prewedding di sini. Anaknya pendeta Joli mau kawin juga di sini. Ya, saya bilang apa yang kamu lihat? Apakah keindahannya saja? Saya bilang pendeta Joli. Ataukah kamu mengalami berkat dari Allah ketika kamu masuk di sini? Nah, kalau orang lain mau mengalami berkat di tempat kita ini, apalagi orang harus merasakan secara pribadi, ya, relasi personil dengan Tuhan. Karena kalau kita hanya relasi manusiawi, kita goyah, ya. Kita hanya melihat kepentingan diri. Siapa? Tetapi gereja kita mengatur. Gereja kita mengatur untuk menghormati, menghargai gereja yang diatur untuk ada dalam tatanan. Ya, menghormati Allah, menghargai jemaat, mendoakan para pelayan khusus jemaat, sama yang akang juga tuh pelayan ya. Cuma 21 mau urus hampir 600. Lebih dari 600 jiwa. 147 kakak ya Ben. Sekarang kita terdaftar 147 kakak. Karena itu dari sinode bilang, ada lapor baru 134, ya pas 147. Karena kita lebih sekarang ketambahan. Minggu ini kolom 5 ya masuk lagi 2 atestasi dari jemaat luar masuk jemaat kita. Karena kita mau selalu membangun kekristenan kita secara dinamis. Sebagaimana
ya minggu kelima ini, ibadah kreatif, ibadah memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jangan bilang, aduh siapa dong serupa lainnya, enggak. Toh Amsal, pemazmur dengan gambus kecapi, tari-tarian, memuji memuliakan Tuhan. Dan inilah dasar keimanan kita, dasar kehidupan orang percaya yang berhasil membangun kualitas seperti emas yang murni, dapalia kuning, mas 17 atau mas 16. Dongso cuci, padahal mas 16, 17 toh. Mah orang jual rupa mas 20 ampa. Kalau mas 20 ampa, mas murni. Kata orang-orang yang terampil di bidang itu. Karena itu jemaat, pembacaan kita yang akan khotbah-khotbahkan di kolom-kolom oleh pelayan-pelayan khusus. Mari kita berkatakan bahwa kita adalah umat Tuhan, kita adalah jemaat Yesus memberkati yang adalah milik Kristus, yang disempurnakan untuk bersyukur selalu dalam pengakuan hanya karena kasih karunia Tuhan Allah kita dianugerahkan meletakkan dasar bangunan jemaat kita yang kuat dan kokoh dan terbuka, ya, terbuka dinamis untuk menerima suguhan Tuhan. Marilah percayalah kepada Yesus yang sudah bangkit dan memberikan kemenangan, dan bukan hanya di mulut kemenangan itu, tapi akan nyata dalam persekutuan kolom-kolom, komisi-komisi, ya, komisi-komisi kerja. Apapun yang kita buat, yang kita perkatakan adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, lewat pelayanan kami sebagai pelayan khusus, diakon, penatua, dan para pendeta-pendeta dan koordinator-koordinator Bapak Ibu. Aduh katut dorang Bapak. Tapi yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Sehingga penyembahan kita di minggu yang kelima ini mengakhiri bulan April ini, memasuki besok libur Kang. Besok 1 Mei hari buruh. Kita adalah buruh-buruh, ya, pekerja-pekerja yang dilindungi oleh negara, yang dihargai Tuhan, menjadi pekerja-pekerja Allah yang mengusahakan dan mengupayakan pekerjaan di ladang Tuhan, membangun persekutuan yang dinamis dan menjadi tujuan yang pasti. Jemaat Yesus memberkati menjadi kebanggaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji-pujian dari seluruh pemuda. Diundang seluruh pemuda jemaat Gememes Memberkati Citraland, kita akan memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Hatiku percaya Kaulah menara
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dan diundang seluruh pembina remaja dan remaja Gemimis Memberkati Citraland untuk memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai
Dan selanjutnya diundang puji-pujian dari yang bersyukur HUT pribadi, pernikahan bersama keluarga, Pelsus Kolom dan pendeta. Yang berhari ulang tahun dari tanggal 24, Ibu Marcelina Erari, Andreas Walang, Dr. Israel Rondonu, Filiana Toni, Alisa Kalesaran, Dr. Pence Kaunian, Geri Sumolang, Annabel Ango, Arlinda Palandi, Raymond hari ini, Raymond Manapa, dan keluarga Tulungan Welang, keluarga Nayuan Lumentut. Dan puji-pujian yang terakhir dari anak sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu akan membawakan pujian bagi Tuhan. Diundang seluruh adik-adik sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu untuk memberikan pujian kepada Tuhan.
Cek. Cek. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan dalam bentuk materi sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan selama kita hidup berada sampai saat ini, dan kita tentunya akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sebab orang yang memberi dengan sukacita akan senantiasa diberkati Tuhan. Sementara kita memberi persembahan, mari kita menyanyi bersama-sama. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu nyatalah. Tiap saat dan kerja berkat-Mu melimpah. Ku bersyukur padamu ya Tuhan yang kudus. Ku puji Kau selalu ya Yesus penebus. Kita kembali ke ayat 1. Hai seluruh Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. ayat 2, persembahkanlah hidupmu Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Kita akan mendoakan persembahan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami menaikkan puji dan syukur, terima kasih kepadamu. Oleh karena penyertaan-Mu kami boleh beribadah dengan penuh sukacita di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu.
biarlah semua itu boleh menyukakan hati Tuhan dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami Tuhan perkenankan pula untuk membawa persembahan. Kami tahu apa yang kami berikan di saat ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan pemberian Tuhan lewat usaha kerja, bahkan profesi kami. Engkau memberkati. Kami secara khusus kami belum mempersembahkan tubuh kami dalam ibadah ini. Biar apa yang kami berikan di saat ini boleh berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Kuduskanlah semua itu Tuhan, dan kami angkat dan kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah sumber berkat, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberkati kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Pujian Bapa, kupersembahkan tubuh. Bapa, kupersembahkan tubuhku sebagai penghantar yang hidup. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu Untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari berdoa. Sejak awal kami ada dalam persekutuan di rumah-Mu yang kudus, Engkau mendapati kami mempersembahkan kehidupan pribadi kami dalam penyembahan kepada Allah yang hidup di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan keselamatan itu telah menjadi milik kami, dan kami mendapatkan jaminan dalam kehidupan yang kekal. Karena itu untuk mencapai kehidupan yang kekal yang Kau anugerahkan bagi kami, kami adalah kelompok arak-arakan yang menuju kekekalan hidup. Karena kami mengimani dalam hidup kami satu-satunya Juru Selamat hidup kami hanyalah Engkau ya Tuhan, yang menjadi pujian, penyembahan dan pemberitaan kami. Hanya Engkau yang memiliki hidup kami, dan hanya Engkau yang menjamin kami, dan hanya Engkau yang memulihkan kami, dan hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang menjamin kami orang Kristen memiliki kualitas iman dalam dinamika hidup kekristenan kami yang terarah dan tertuju hanya untuk pemberitaan tentang kebenaran Allah yang menyelamatkan kehidupan pribadi-pribadi kami ini, keluarga-keluarga, rumah-rumah tangga yang Tuhan sudah bentuk. Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan rumah-rumah tangga kami, keluarga-keluarga jemaat-Mu, baik jemaat simpatisan, jemaat-jemaat kolom 1 sampai jemaat kolom 7. Baik kami usia balita pernikahan, kami usia remaja, pemuda, orang tua, bahkan usia-usia lanjut pernikahan kami. Kiranya kami tetap menjadikan Tuhan
satu-satunya yang mengendalikan hidup rumah-rumah tangga kami. Iblis ada ketika kami tidak mengindahkan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu seringkali Tuhan mendapati ada dalam hidup kami kehidupan yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan iblis yang menghancurkan hati kami, mata kami, pikiran kami, tangan kami, mulut, telinga, mata, kaki kami. Kami selalu jujur kalau kami hidup di luar Tuhan, itulah iblis ada. Iblis menguasai kami dan membuat kami jauh darimu Tuhan. Pulihkanlah kehidupan keluarga, rumah-rumah tangga jemaatmu. Pulihkanlah persekutuan-persekutuan umatmu untuk tetap ada dalam panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Engkau memperlengkapi kami sebagai hamba-hambamu, para rasul-rasul, para nabi-nabi yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa kasih Allah dalam membangun kehidupan pribadi rumah tangga, kolom jemaat. Yesus memberkati. Kami cukup berani memberi nama gereja kami karena kami begitu pun yakin berkat kehadiran Tuhan yang mengendalikan kehidupan keterpanggilan gereja Tuhan, agar apa yang menjadi tujuan kami hanya untuk kemuliaan namamu, ya Yesus Kristus Tuhan, yang sudah menderita sengsara, mati, tapi yang bangkit dan memberikan kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau beri bagi kami, tidak bisa dirampas oleh kekuatan dunia sekalipun, tapi itu ada dalam kekekalan Allah yang menyempurnakan kami untuk memahami firman yang adalah perkataan Tuhan, yang memiliki kuasa dalam keajaiban-Mu, sehingga kami yang selalu mencari Tuhan, yang selalu mendapatkan Tuhan, karena Tuhan selalu ada dalam setiap waktu dan ruang hidup kerja, dimanapun kami pergi berada, kemanapun Tuhan mengutus kami. Inilah kami jemaat-Mu yang telah beribadah dan memohon perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberkati perjalanan-perjalanan, liburan-liburan dari jemaat-jemaat maupun pelsus-pelsus baik dalam dan luar negeri, dalam perjumpaan-perjumpaan dengan keluarga, kerabat, kenalan, sahabat, teman-teman sekerja. Engkau telah mengembalikan dalam keadaan damai, sejahtera, dan diberkati. Kami akan melakukan lagi pekerjaan pelayanan rutin di minggu yang baru ini, walaupun besok ada libur. Menghargai kami sebagai buru-buru, pekerja-pekerja Tuhan, kawan sekerjalah dalam bidang dan profesi kami. Kami ada dalam kerendahan untuk menjadi alat-Mu, alat salam sejahtera, damai sejahtera Allah, menjadi bagian kami semua, dari anak-anak balita, anak-anak tanggung, remaja pemuda, usia produktif, dan kami lansia. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mendengarkan puji-pujian dan penyembahan kami, yang telah belajar tentang firman-Mu. Kami tidak bisa mengerti kalau Roh Tuhan tidak menyertai kami. Kiranya pembacaan dalam 1 Korintus pasal 3 ini menjadi kesaksian kami untuk membangun persekutuan-persekutuan yang didasarkan kepada kekasih Kristus yang selalu hadir dan menyempurnakan kami. Berkatilah pelayanan kami, berkatilah program-program kerja, berkatilah rencana pembangunan gereja-Mu Tuhan dengan pengadaan segala apa yang menjadi kebutuhan.